Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Bagus Baraja. Update setiap hari sebisa mungkin, sesempat mungkin. Senang bisa terus menjumpai teman-teman semuanya dalam keadaan sehat insyaallah dan dalam keadaan pikiran yang tenang. Jam 9 malam itu rata-rata gelombang otak itu berada di alfa, jadi bagus banget untuk kita mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, bisa dengerin ilmu seperti ini ataupun dengarkan audio itu juga bagus banget. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan video yang kemarin terkait tentang istiqomah. Ada pertanyaan, lantas apa saja yang harus kita lakukan dan harus kita istiqomahkan untuk untuk perbaikan di masa yang akan datang. Simak videonya sampai selesai. Namun sebelum saya bahas, informasi dulu seperti biasanya buat kamu semuanya yang ingin bergabung di seminar online yang saya adakan pada tanggal 19 Mei, hari Jumat depan, yaitu dengan tema Rahasia Jalan Kaya atau kita kupas tentang magnet uang. Ini khusus buat kamu yang merasa selama ini sudah praktek ilmunya tapi nggak dapat dampak yang baik atau tidak membuahkan hasil yang baik atau doa tidak terkabul. Semuanya akan saya jawab di seminar tanggal 19 Mei hari Jumat nanti dengan infak sebahagianya saja. Ya, segera daftarkan diri kamu, langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor atau nomor WA-nya Mas Roni yang ada di deskripsi. Tinggal langsung klik linknya. Atau lebih mudahnya langsung bergabung di grup Telegram, ya, linknya ada di deskripsi. Langsung klik aja, nanti langsung bergabung di grup tersebut. Kemudian untuk yang offline saya adakan di Yogyakarta di Kaliurang 3 hari 2 malam dengan konsep bootcamp, ya. Saya adakan 3 hari 2 malam tanggal 16, 17 dan 18 Juni. Segera daftarkan diri kamu karena di sana banyak program bawah sadar yang bisa kamu dapatkan. Program keberlimpahan, program magnet rezeki, program magnet uang, kemudian magnet cinta juga. Nanti di sana akan diajarkan bagaimana agar diri kamu bisa istiqomah dan apa saja yang harus dilakukan. Nah, saya kasih bocorannya dikit di video kali ini, jadi tonton videonya sampai selesai. Tapi ingat, jangan di skip supaya nggak gagal paham karena ini konten ilmu. Ya, bukan konten seneng-seneng, ini konten ilmu, jadi harus didengarkan dari awal hingga akhir. Baik. Khusus buat kamu yang sudah nonton video saya yang semalam yang membahas tentang betapa keramatnya manusia kalau dia bisa istiqomah. Petuah Jawa mengatakan wong tresno dalaran saka kulino, ya, atau wong isok dalaran saka kulino, sama saja. Ya, orang bisa itu karena biasa, diulang-ulang. Ya. Sama seperti mimpi kita atau harapan kita atau apapun yang sedang kamu alami hari ini, itu tidak terjadi bim salabim begitu saja. Semuanya hasil dari program yang kita pikirkan secara berulang. Ya, ilmunya adalah ilmu berulang, ilmu repetisi, ilmu pengulangan. Kalau dulu waktu masih kecil kita pernah ditanya cita-citanya apa gitu ya. Macam-macam jawabannya ya. Ada yang cita-citanya jadi polisi, ada cita-citanya jadi tentara, ada yang cita-citanya ingin jadi ustadz, ingin jadi banyak hal ya, ingin jadi dokter gitu. Nah, yang terkabul adalah yang sering memikirkan predikat tersebut secara berulang, ya, secara berulang. Ada juga yang tidak terkabul. Kenapa kok tidak terkabul? Ya sebenarnya di bawah sadarnya konsepnya terbalik atau keyakinannya terbalik. Sebenarnya bukan itu yang dia inginkan. Pada dasarnya yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah apa yang paling sering atau yang paling dominan ada di dalam bawah sadar kita. Karena itulah sejatinya belief system atau keyakinan di dalam perasaan kita atau di bawah sadar kita. Ya, sekali lagi pada dasarnya yang terjadi hari ini adalah apapun yang kita ulang-ulang terkait yang kita rasakan. Ya, diulang-ulang itu bisa diulang-ulang di pikiran, diulang-ulang diucapkan, diulang-ulang dirasakan juga. Nah, istiqomah adalah sesuatu yang diulang-ulang. Apapun yang kita istiqomahkan
itu akan berbuah pada akhirnya. Nah, pertanyaannya, istiqomah yang kita istiqomahkan maksudnya apa? Baik atau buruk? Positif atau negatif? Ya. Apapun yang kita istiqomahkan itu nanti akan Allah berikan petunjuk. Maksudnya akan Allah tunjukkan mengarah kepada yang kamu inginkan. Kemudian Allah berikan karomah, yaitu keistimewaan, dengan kata lain dikabulkannya doa. Nah, bagaimana dengan keburukan? Sama saja. Kalau kita istiqomah pada hal buruk ya, nanti kita akan ditunjukkan pada hal buruk tersebut. Kemudian kita akan mendapatkan keburukan tersebut. Itu ilmu pasti, teman-teman. Jadi tidak bisa ditolak. Realitanya kita mengalaminya. Ya, itu kenapa saya mengajarkan, saya banyak share sesuatu yang positif. Ya, sebenarnya sudah banyak yang membuktikan atau terbukti khususnya di YouTube, penonton yang ada di YouTube. Saya lihat dari komen-komentarnya, hanya dengan menonton YouTube, tapi setiap malam, setiap kali update, setiap kali ada video baru ditonton terus, diulang-ulang terus, ya. Meskipun dalam pembahasan yang berbeda, malam ini dengan malam berikutnya itu berbeda mungkin, tetapi yang jelas yang disampaikan esensinya adalah tentang kebaikan. Ya. Boleh jadi entah saya sadar ataupun tidak, ternyata ada anchor, ada jangkar yang saya tancapkan ke dalam bawah sadar kamu di video-video yang saya upload. Dan itu menjadi sebuah belief system. Kekuatannya ada di pengulangan. Tetap kekuatannya ada di pengulangan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus saya ulang-ulang gitu ya? Apa yang harus Anda ulang-ulang, Anda istiqomahkan terkait untuk mendapatkan perubahan secara finansial? Saya perlu garis bawahi di sini teman-teman ya, karena sempat saya baca di kolom komen, kok diajak bersyukur doang, nggak diajak ikhtiar gitu ya. Kok nggak diajak usaha? Emang hutang bisa dibayar hanya dengan doa gitu. Gini. Kalau kamu yang bertanya dan kebetulan kamu nonton sekarang, dengerin saya baik-baik, pasang telinga ya, pasang hatinya, biar nggak gagal paham. Karena kadang-kadang nonton baru sebentar saja sudah mengambil kesimpulan. Kadang-kadang malah nggak ditonton, lihat dari judul dan thumbnailnya langsung komen. Saya jelaskan dikit ya, bahwasanya doa itu sendiri itulah usaha. Ya, ada ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin atau ikhtiar langit. Nah, ketika kita sebenarnya ketika kita memprogram pikiran bawah sadar, memprogram hati, healing dengan healing yang baik, kita sebenarnya sedang memperbaiki batiniah kita. Ketika batin bagus, secara batiniah sudah bagus, barulah Allah berikan ide di pikiran kita. Ketika ide itu sudah ada dan matang, barulah secara fisik kita usaha. Jadi sebenarnya bukan ujuk-ujuk berdoa lalu tiba-tiba ada uang terbang ke kamu, enggak. Konsepnya nggak begitu. Konsepnya adalah perbaiki secara batiniah, ruhaniyah diperbaiki. Nanti ruh kita akan mengendalikan fisik kita pada hal-hal yang baik. Akhirnya kita lebih produktif dengan ide-ide yang sudah Allah berikan di dalam pikiran kita atau di dalam hati kita. Jadi ide tersebut muncul karena ketenangan dari ruhaniyah atau batiniah. Gitu maksudnya. Garis bawah itu. Ya, ikhtiar langit itu penting. Karena banyak pengusaha yang gagal karena mengesampingkan ikhtiar langitnya atau tidak membangun hubungan yang baik dengan Allah, sehingga usahanya Allah berikan ujian gitu ya. Baik, saya lanjut. Apa istiqomah yang harus dilakukan untuk sebuah perubahan di masa yang akan datang? Lagi-lagi ini ikhtiar langit. Pertama, perbaiki kualitas syukurmu. Nggak ada cara lain teman-teman. Syukur itu adalah esensi dari keilmuan. Kalau syukurmu semakin kamu perbaiki, maka semakin mudah hidup kita. Ketika manusia itu bersyukur, maka nikmat yang dia rasakan akan Allah tambah. Gitu. Jadi kalau ingin ditambah oleh Allah rezekinya, nikmatnya, kebahagiaannya, kemudian kemudahan-kemudahannya, kalau ingin ditambah maka syukuri dulu yang sudah Allah berikan. Jadi bicara apa yang real kita punya hari ini, disyukuri ya. Nah,
Garis bawahi lagi, syukurnya itu dengan perasaan, dengan rasa, dengan jiwa. Jadi bukan syukur itu hanya dengan sesimpel kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau itu anak saya juga tahu. Umur 10 tahun, umur 7 tahun juga tinggal diajarin alhamdulillah bisa. Dan ini buka dulu paradigmanya, saya patahkan dulu logikanya ya. Kalau dengan bersyukur hanya dengan mengucapkan alhamdulillah lalu bisa membuat kita kaya, yuk silahkan kita berbondong-bondong mengucapkan alhamdulillah sebanyak-banyaknya, karena nanti kita akan kaya. Tapi ya itu, karena hukum alamnya bukan hanya perkara lisan ya, tetapi perkara perasaan. Bagaimana dulu perasaan kamu saat kamu mengucapkan alhamdulillah? Atau hanya begitu saja, hanya selesai di alhamdulillah saja? Hakikinya bersyukur itu adalah ya apa yang ada di dalam perasaan kita. Even ketika kita bersyukur akan nafas, maka rasakan nafasnya. Kita bersyukur atas makan, nikmati makannya. Kita bersyukur atas kesehatan kita, jaga kesehatan kita. Jadi caranya adalah dengan memaksimalkan apa yang ada di dalam rasa. Setelah bersyukur, yang kedua yaitu intensitas sedekah atau kualitas kita bersedekah. Nah, sedekah ini bukan berapa banyaknya, tetapi bicara kualitas, bukan kuantitas tapi kualitas. Diingat-ingat ini ya, bukan kuantitas tapi kualitas. Kualitas sedekah itu yang dimaksud adalah menjaga prosentasenya dan terus dijaga ketika kita dapat rezeki. Lalu pola mengeluarkan sedekah juga diperbaiki, dan kualitas sedekah itu juga tergantung bagaimana perasaan kita. Balik pada basic dulu, definisi sedekah adalah berbagi kebahagiaan. Kalau kita berbaginya tidak dengan rasa bahagia, nah ini menjadi masalah. Maka keluar dari definisi sebenarnya. Ya, mestinya orang sedekah itu kaya, tapi realitanya karena saya berhadapan dengan banyak orang, banyak peserta yang belajar di ruangan saya atau di rahasia kajian doa, ternyata rata-rata mereka melakukan yang namanya sedekah. Tapi kenapa hidupnya malah banyak masalah? Ya, karena bicara kuantitas, kualitasnya tidak dijaga. Perasaannya tidak benar-benar dalam kondisi definisi sedekah itu sendiri. Ya, kita harus tahu, dan sedekah juga harus tepat sasaran. Dan kalau bisa keluar dari tangan sendiri. Makanya saya kasih metode pagi dan sore atau subuh dan sore. Kenapa? Saya ingin agar dalam bersedekah itu dengan rasa. Ya. Ketika bersedekah itu benar-benar kembali pada definisi yang sebenarnya, itu dengan bahagia. Dan sedekah juga harus dengan ikhlas. Balik lagi, ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah berharap semata-mata kepada Allah. Ada kata berharapnya. Jadi kalau berharap kepada Allah itu sah, itu boleh. Yang nggak boleh itu ketika berharap balasan kepada orang yang kita pernah sedekahi. Itu nggak boleh. Tapi kalau berharapnya kepada Allah, monggo. Ya. Nggak jadi masalah, karena tidak boleh kita larang manusia itu berharap kepada Allah, berbahaya. Kalau kita tidak berharap ke Allah, lantas kita mau berharap kepada siapa? Logika berpikir, teman-teman. Jadi kalau sedekah habis itu berdoa. Saya nggak nyuruh kalian minta balasannya. Sedekah berdoa, ini tahap dasar awam ya. Ini tahap dasar, tahap awal untuk yang awam. Dilatih dulu, karena ikhlas itu tidak bim salabim, dan ikhlas itu ilmu tinggi ya. Jadi hari ini kalau kamu memulainya dengan cara yang saya sampaikan, itu wajar, itu sah, itu boleh. Tapi suatu saat kamu tidak akan menggunakan ini lagi. Suatu saat ketika kamu bersedekah, perasaanmu akan plong dengan sendirinya tanpa harus berdoa dan lain-lain, karena Allah sudah lebih tahu terhadap apa yang kita inginkan. Tapi yaitu tadi, semuanya harus dimulai dari yang paling standar, yang paling awal atau awam. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk ke ilmunya para wali. Gitu ya. Jangan terlalu terlalu
sok-sokan menggunakan ilmu wali. Wong realitanya kita hari ini butuh. Jadi berdoalah kepada Allah dengan konsep atau doa yang benar. Jadi itu diulang-ulang, syukur, sedekah. Malamnya baru healing lagi, terapi luka batin atau kamu program magnet uang. Tapi prinsipnya di sini adalah istiqomah. Kekuatannya letaknya adalah di pengulangan, yaitu istiqomah. Kamu praktekkan ini selama 41 hari. Kalau kamu prakteknya baru 1 minggu, habis itu udah males-malesan lagi, syukurnya udah males, kemudian sedekahnya ditahan-tahan lagi, ya masalah lagi yang datang. Ya, karena di dalam rezeki kita itu ada hak orang lain. Haknya orang lain. Artinya kita berkewajiban untuk mengeluarkannya. Kalau syukur itu udah pasti kewajiban kita kepada Allah. Ya, simpel aja, saya kasih 2 aja atau 3 tambahnya, yaitu malam untuk program bawah sadar. 3 tapi diulang-ulang. Sampai kapan? Minimal untuk menciptakan kebiasaan atau menjadikan habit tadi yang baik-baik itu selama 41 hari. Ya. Kalau orang lain mengatakan 21 hari nggak apa-apa, ikutin. Tapi di kelas yang saya adakan atau di YouTube saya ini, saya mengajak kamu untuk mempraktekannya 41 hari. Karena 41 hari itu keramat, gitu ya. Keramat, sekali lagi diulang-ulang juga keramat. Nanti kamu akan merasakan apa yang dimaksud diulang-ulang. Atau dalam proses menuju 41 hari, kamu bisa perhatikan baik-baik perubahan apa yang kamu dapatkan. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Miraja. Al-Fakir Al-Dhaifilullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.